ketika 3 faktor yang tersebut yang kita terapkan antaranya setting-setting EF, rawatan harian, dan pengondisian di lapangan, satu hal penting lagi yang harus kita terapkan adalah pemahaman karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, ngomong-ngomong lagi apa nih? Kalau saya pribadi lagi mengamati burung-burung bahan yang baru-baru beli kemarin sob ya, dan yang masih banyak-banyak PR. Tapi kita harus enjoy sob ya. Nanti pasti ketemu settingannya, pasti ketemu enaknya si burung. Intinya kita tidak boleh putus asa. Kalau sudah putus asa, ya alhasil nanti jadinya diposting, dibakar nih. Oke sob, yang penting tetap semangat sob ya. Oke sob, ngomong tentang semangat nih, kita baca-baca yuk pertanyaan dari saudara kita sob ya. Dengan bunyi pertanyaannya, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Murai batu saya hariannya pakai fur protein tinggi, jangkriknya 77, umbar 3 hari sekali. Burung saya lakukan jemur 2 hari sekali. Ketika di rumah burung jarang keluar materi, ketika di lapangan burung juga sulit keluar materi. Apakah settingan saya yang berikan kepada burung saya salah? Ataukah burung ini memang tidak memiliki materi Om? Sudah hampir 4 bulan kondangan terus Om, bikin mumet. Ingin saya jual tapi dulu belinya sedikit mahal, jadi sayang untuk dijual. Mohon solusinya. Baik sob, terima kasih sudah menulis di kolom komentar. Yang pertama, tidak boleh putus asa dulu, nanti pasti ketemu sob. Ngomong-ngomong tentang murai batu nih, kenapa murai batu itu kok mau keluar materi ketika di lapangan? Nah, oke sob, sekarang yang kita bahas adalah konteksnya burung yang kondisinya fit, kondisinya sehat, tidak sedang memasuki masa mabung, dan burung juga tidak sedang habis mabung. Karena burung sebelum mabung dan habis mabung ini kalau misalkan masih belum rekondisi pulih atau rekondisi penuh, bisa jadi burungnya akan kurang performa dengan bagus gitu sob ya. Oke sob, kembali lagi ya. Faktor yang membuat murai batu kita itu mau bongkar materi ketika di lapangan itu ada 3 faktor sob ya. Yang pertama, harus ditunjang dengan tenaga yang mumpuni. Kedua, ditunjang dengan adanya birahi. Dan yang ketiga juga ditunjang dengan adanya emosi. Nah, 3 ini harus melengkapi sob. Kalau misalkan salah satu ini ada yang kurang, maka alhasil burung akan juga kurang maksimal ketika digantang. Misalkan nih burung murai batu yang kurang tenaga, bisa juga burung ini akan tampil ngotot di awal aja. Selanjutnya biasanya hanya pasang badan. Kemudian ketika burung ini keluar materi juga pendek-pendek. Kemudian volume juga tidak keluar. Nah, kalau ini masalahnya di tenaga yang kurang. Kalau misalkan birahi yang kurang nih, alhasil biasanya kalau birahinya kurang, burung ini emosi tinggi, biasanya yang terjadi apa? Salah satunya yaitu biasanya nyerang lawan, burung ngajak berantem, kemudian burung ini nerpa jeruji dengan kecepatan yang kilat, seperti itu sob ya. Dan jika burung ini tidak ada birahi, maka yang terjadi biasanya burung hanya nguklu ya. Burung misalkan over birahi, maka yang terjadi adalah yaitu burung biasanya nguklu. Kemudian burung biasanya kadang juga ngelowo, biasanya juga burung mengayunkan ekor ya, volume tidak keluar atau yang biasa dibilang dengan ngempet, seperti itu sob ya. Maka dari itu 3 faktor ini harus kita jaga ya, tenaga, emosi, dan birahi. Dan apa poin-poin dari 3 ini untuk upayanya kita ketika di rumah atau ketika di lapangan? Nah, upayanya kembali lagi sob, 3 faktor juga yang bikin murai batu kita itu mau tampil bagus ya, burungnya mau neken, burungnya durasi juga bagus, keluar materi. Yang pertama yaitu main di settingan extra body. Yang kedua, main di masalah
rawatan harian ketika di rumah. Yang ketiga, ini adalah faktor pentingnya, yaitu pengondisian di lapangan. Nah, 3 ini harus kita pelajari sob ya, satu persatu. Harus kita sesuai dengan karakter burung. Nah, tidak bisa kita pukul rata. Nah, kembali lagi ke masnya tadi, kenapa burungnya ini sudah diberikan fur yang extra folding, fur yang mengandung protein tinggi juga sudah, otomatis kan dia mendapatkan tenaga. Kemudian burung ini dikasihkan extra folding yang tinggi, yaitu 77, berarti birahinya dapat. Kemudian burung ini juga diberikan yaitu jangkriknya 77, kemudian diberikan penjemuran. Penjemuran tidak disebutkan berapa lama, otomatis upayanya sudah benar. Tapi kembali lagi sob ya, ini kembali lagi ke masalah karakter nih. Nah, ini sob ya, beda burung beda karakter. Kita pedoman 3 ini menurut saya masuk akal, karena jenengan untuk membangkitkan tenaganya dengan cara yaitu furnya bagus, kemudian burung ini juga ada penjemuran, otomatis kan komplek. Tapi kenapa ketika di burung itu kok hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan? Nah, apa yo? Ini sob, ada murai batu itu ketika terkena extra folding di atas 5, itu birahinya naik. Nah, ini ya perlu dipelajari sob ya. Ada yang ketika burung dikasih extra folding 5 ke bawah, itu emosi dan faktornya itu nggak muncul. Nah, faktor ini ya, jadi kembali ke karakter. Satu poin lagi yang kita harus cermati adalah karakter. Ketika 3 faktor yang tersebut yang kita terapkan, antaranya setting EF, rawatan harian, dan pengondisian di lapangan, satu hal penting lagi yang harus kita terapkan adalah pemahaman karakter. Nah, itu sob ya. Jadi faktor 1 aja yang jenengan untuk masnya ini yang kita pelajari, yaitu karakter. Coba mas ya, kalau burungnya ini sudah diberikan settingan sedemikian yang sudah jenengan sebutkan tadi, coba burung ini mulai untuk hari ini ya, itu dilakukan extra folding dipangkas. Loh, kenapa kok dipangkas om? Karena kembali lagi, ada murai batu yang ketika birahinya itu naik, burung akan sulit keluar emosinya. Padahal emosi ini adalah sumber agar burung ini mau keluar materi. Nah, kembali lagi yang saya sebutkan tadi adalah karakter. Ada murai batu yang ketika diberikan jangkrik 5, itu birahinya santai-santai aja, ya, emosinya santai-santai aja. Ada yang seperti itu. Barangkali murai jenengan ini memiliki karakter murai batu yang gampang naik birahinya. Sehingga maka saya menyarankan coba aja extra folding jangkriknya kita pangkas menjadi 2 pagi 2 sore. Rawatannya ya tidak usah dilakukan penjemuran dulu, tidak usah dilakukan pengumbaran dulu, coba aja dilakukan full kerodong, hanya embun aja, habis itu dikerodong lagi. 2-2. Oke sob, seperti ini ya. Kita amati selama 1 minggu. Apakah ada perubahan dengan settingan seperti ini dengan settingan sebelumnya? Perubahannya apa? Oh, mulai dari kenggacorannya, mulai dari responsifnya, mulai dari sedikit ada keluar materi. Kalau misalkan di settingan ini jenengan terapkan tapi hasilnya itu sama aja atau malah berkurang, maka tahap yang kedua kita bisa coba dengan settingan yang sama jangkriknya, yaitu jangkriknya 2 pagi 2 sore, tapi dengan penambahan yaitu jemur ya. Ini kita lakukan seminggu lagi, seminggu juga ya. Awalnya tadi kan nggak pakai umbar, nggak pakai jemur, hanya pakai embun. Sekarang kita coba dengan pakai jemur, tapi tidak usah diembun, tidak usah diumbar, hanya perbedaannya dijemur aja ya. Kita lakukan penjemuran dengan settingan jangkrik yang tetap. Nah, dari sini mana yang lebih ada perubahan, meskipun sedikit nggak masalah, yang penting ada perubahan. Ini adalah langkah kita sedikit untuk menemukan karakter murai batu kita. Gitu sob ya. Jika burung ini ketika jenengan jemur, ini ternyata ada positifnya, ada reaksi positif daripada sebelumnya. Burung ini mulai gacor nih, mulai keluar materi. Nah, berarti dari sini kita sudah mengantongi sob.
mengantongi bahwasannya murai batu kita itu ada indikasi senang dengan suhu yang tinggi. Biasanya burung murai batu yang memiliki atau suka dengan suhu tubuh yang tinggi biasanya suka juga dengan karakter settingan yang kenceng. Seperti itu sob ya. Kalau murai batu jenengan ini dengan cara settingan jangkrik 2 pagi 2 sore kemudian dijemur, burung ini sudah mulai ada perubahan, mulai keluar materi, tapi burung ini materinya seperti kurang ngotot, materinya jarang-jarang. Nah, ini kita kantongi bahwasannya burung ini suka panas nih. Minggu selanjutnya kita coba dengan menaikkan extra fooding lebih dari 5. Itu versi saya ya. Coba aja extra foodingnya dibuat 10 sob ya, atau di atasnya enggak masalah. Dengan cara apa? Kita lakukan penjemuran rutin ya. Penjemuran rutin bisa, penjemuran sauna juga bisa, satu persatu dulu aja. Jangkriknya kita buat 10-10, kita lakukan penjemuran rutin, tidak usah diumbar, tidak usah diembun ya. Penjemuran aja rutin tiap hari sampai burung ini dirasa gelisah. Misalkan 10 menit nih sudah gelisah, oke. Habis kita jemur, dianginkan bentar, kita kerodong lagi. Terus saja seperti itu. Gak usah dimandikan dulu ya. Gak usah dimandikan dulu sob. Kita amati dulu. Selama 1 minggu gimana reaksinya? Oh, ternyata ada perubahan om. Burung ini responsifnya bagus. Burung ini juga keluar materi. Burung ini juga sangat responsif. Nah, ini baru kita lingkari nih, bahwasannya burung murai batu kita karakternya ternyata suka kenceng nih. Kemudian burung ini juga ternyata ketika dijemur, burung ini responsifnya naik nih. Nah, ketika kita sudah mengantongi karakternya burung ini suka kenceng, suka jemur, suka EF tinggi, maka selanjutnya kita mulai dengan mencoba ketika di lapangan. Gimana? Nanti ada tahap selanjutnya sob. Yang penting kan kita goalnya sudah keluar materi. Nanti misalkan di lapangan nih ada ngerujinya nih, kemudian burung juga neken di awal aja atau neken di belakang aja. Nanti kita cari sedikit demi sedikit. Yang penting di sini kuncinya ada perubahan dulu. Perubahannya yaitu tadi masnya, yang penting kita lakukan perubahan, kita harus berani mencoba. Setelah ini sebenarnya rumusnya dari semua rawatan ini kita itu menelusuri karakter burung. Dari sini jenengan harus pandai-pandai melihat, oh burung saya ini mau nembak, mau keluar materi ketika saya lakukan rawatan extra fooding 10 nih, kemudian jemur sekian. Nah, dari sini jenengan bisa mengolah lagi. Coba aja nih, saya buat kerutu nih. Coba, kan burung ini sudah kita lingkari bahwasanya burung ini suka EF tinggi. Kita buat kerutu nih, coba EF-nya jangkrik diganti dengan kerutu. Ada seperti itu sob. Ada burung hebat ya, yang ketika burungnya itu di awalnya sudah ketemu sebenarnya, sudah jalan lapangan sudah ketemu, tapi dia tuh berani mencoba. Yang awalnya mainnya itu di jangkrik, kemudian diganti sama orangnya, sama pemiliknya itu diganti dengan kerutu. Alhasil burung ini di luar dugaan mainnya keluar materi edan, neken tuntas-tuntas bawahnya. Nah, ini kan juga hasil dari kita berani mencoba. Berani mencobanya dari apa? Dari kita sudah memahami karakternya. Minimal kalau kita sudah memiliki pemahaman karakternya dari murai batu kita, ketika kita mengupayakan itu nggak jauh-jauh banget lah dengan apa yang kita harapkan ya. Itu saja sebenarnya dari saya. Coba aja, bisa diterapkan. Semoga berhasil. Tetap semangat ya, jangan pusing-pusing merawat murai batu ya. Nanti kalau cari-cari settingan, yang murah-murah aja dulu, jangan yang tiket mahal-mahal, yang 20 ribuan aja lah dulu, latihan dulu. Itu ya. Saya juga seperti itu kalau misalkan saya lagi proses-proses bahan, namanya ketika kita mencari settingan kan kita harus juga ganteng ya, biar tahu gimana burung ini ketika di atas, nanti kita poles ketika di rumah. Seperti itu ya. Oke sob, itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.